Hari yang cerah. Hari ini kita mengunjungi lapangan luas di Kabupaten Sigi. Ada kegiatan pelantikan pengurus cabang MCMI Sigi. MCMI adalah komunitas masyarakat pecinta masjid yang digagas oleh tokoh Sulawesi Pak Anwar Hafid. Kita bersemangat bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Banyak emak-emak dan bapak-bapak. Kita menyimak ceramah yang dihantarkan oleh putra Dai Kondang Kiai Haji Zainuddin MZ, nama beliau adalah Kiai Haji Muhammad Syauqi. Dan mari kita simak. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Misi ini akan kita lakukan ke depan. Masyarakat cinta masjid, ini misinya seperti itu. Mari kita semua umat Islam mencintai masjid. Ketika azan berkumandang, tidak ada yang susah. Coba contoh nih, kalau penguasa yang bilang, kalau yang punya kuasa bilang, tidak ada yang susah. Dulu waktu saya bupati tidak ada. Kalau azan berkumandang, semua mau rapat apapun, tadi presiden saja saya batalkan. Kenapa? Yang berkuasa yang bilang. Coba kalau Ustadz Usman Habibu yang bilang, Pak Husain Habibu yang bilang, coba kalau beliau yang berteriak-teriak, belum tentu orang. Tapi coba Pak Lurah yang teriak. Coba sekarang kita bukti tadi. Karena saya yang bilang hentikan acara, kita sholat, berhenti acara tadi. Karena saya punya acara ini, saya punya kuasa. Coba tadi kalau saya bilang lanjut, nah ada orang sholat tadi di masjid, paling azan berkumandang berhenti yang bicara, habis itu lanjut lagi, dia bilang Tuhan pandang enteng saya. Ini misi kita ya teman-teman. Misi ini bukan kita yang akan membawa orang ke masjid, bukan kita yang akan membawa manusia ke masjid, tapi hanya dengan hidayah Allah orang bisa masuk masjid. Tugas kita apa? Da'a ilallah, menyampaikan, hanya menyampaikan. Ibu, kalau azan berkumandang kasih tahu satu orang mulai sekarang ke masjid, nak. Cukup ibu satu kali bicara, cukup bapak-bapak satu kali bicara, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Tidak usah marah, tidak usah pukul orang kalau tidak mau ke masjid, tidak perlu. Kita hanya diperintah Allah, ajak mimman da'a ilallah, ajak manusia kepada Allah. Nanti Allah yang kasih hidayah. Tugas kita menyampaikan. Jadi mulai sekarang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ketika azan berkumandang, mari kita semua masyarakat cinta masjid yang hadir hari ini, semua masyarakat cinta masjid. Begitu azan berkumandang, kita hanya bilang, ayo kita ke masjid. Kalau pengurus masjid jangan cuma bilang ayo. Begitu bilang ayo ke masjid, langsung kita pergi. Insya Allah nanti Allah yang punya hidayah, Allah yang memberi hidayah. Rumah tangga kita akan jauh dari malapetaka dan bencana. Kuncinya cuma itu, makmurkan masjid. Maka saya terima kasih banyak Pak Bupati Sigi sudah memprogramkan Sigi Religi. Saya titip, sampaikan sama Pak Bupati, Sigi Religi implementasikan dalam dua hal, Sigi berjamaah dan Sigi mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي ما أنزل علينا القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كانت حسناته لا تحصى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح ومن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون صدق Allahul Azim wa sadaqa Rasuluhul Karim. Yang saya muliakan para alimul ulama, segenap pimpinan pondok pesantren dan majelis-majelis taklim yang ada di Kabupaten Sigi, wabil khusus MUI dan DMI Kabupaten Sigi, orang tua saya ketua pengurus wilayah Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Abah Dr. Haji Anwar Hafiz MSI, Sekretaris Wilayah MCMI Buya Rustam, Ketua PCMI MCMI Kabupaten Sigi Ustadz Ilham, yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya Ustadz Agung, Ustadz Rehan. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di Kabupaten Sigi tercinta ini. Sahabat orang tua saya Rahmatul Abrar Ki Zainuddin MZ, mulai dari tahun 2008 sampai menjelang meninggal dunia, bahkan malamnya, esoknya meninggal dunia, malamnya masih tanya beliau. Dan orang tua saya punya lakop khusus, punya sebutan khusus untuk Abah, apa? Bahwa abahnya bupati yang kebetulan saja proyek sampingnya, aslinya mah beliau seorang ustadz. Bapak Ibu, saya bangga, saya terharu diajak sama orang tua saya menyaksikan langsung pelantikan dari Masyarakat Cinta Masjid Kabupaten Sigi. Cuma ada harapan saya, jangan sampai pengurus MCMI ini layaknya seorang kernet. Orang kernet itu paling curang. Ayo Makassar, 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 dia nggak kemana-mana. Ya, jangan sampai pengurus MCMI seperti kernet yang bisa ngajak tapi nggak mau jalan. Setuju? Sebentar, efeknya matiin aja bang, dia terlalu masih gemas soalnya. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, alhamdulillah juga pelantikan MCMI ini dilakukan di bulan Muharram. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah memiliki 4 bulan istimewa di sisinya. Bahkan dalam Al-Quran disebut sebagai minha arba'atun hurum. 4 bulan istimewanya Allah ini, 3 berdampingan, 1 agak terpisah. Apa yang berdampingan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang agak terpisah apa? Rajab. Apa sih istimewanya Ashurul Hurum ini? Di Ashurul Hurum ini pahala dilipat gandakan, tapi dosa pun ditambah. Nah, Bu,
Saya mau pesan boleh? Kalau orang Kabupaten Sigi masih ada yang senang berbuat dosa, sampai akhir Muharram nanti cari dosanya yang kecil-kecilan saja. Jangan yang besar-besar. Ngeri besar-besar. Nah, makanya ulama sepakat bahwa di Ashhurul Hurum ini adalah momentum yang paling tepat untuk mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah, yang memang sangat kita rasakan bahwa belakangan ini akibat urusan kita akan dunia, tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur bahkan luntur adanya, Pak. Lentur bahkan luntur. Bahkan maaf, mungkin bahasa agak kasar ini, saya minta maaf sebelumnya. Berapa banyak dari kita, Pak, di Sigi ini yang baru ingat Allah saat kepala kita terbentur tiang. Kalau sudah kejedot tiang, tuh ya Allah, baru kita ingat Allah lagi. Merasa pada berapa banyak dari kita yang baru ingat sama Allah saat sedang punya masalah. Kalau lagi masalah, bah, cakep orang Sigi, bah. Zikir nggak berhenti kita. Ya Allah, ya Allah. Sholat sebelum azan udah nyampe masjid, bah. Sama ulama langsung dekat. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos masalah, jalan ke masjid dekat rumah aja bisa kesasar lagi, Pak. Ini loh kita. Makanya momentum paling tepat, tadi hadis saya sebut, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, sungguh mereka golongan orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama seperti kemarin, sesungguhnya mereka golongan orang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, sungguh mereka golongan orang-orang yang celaka. Maka dengan adanya MCMI ini, ayo kita kembalikan lagi, makmurkan masjid-masjid kita, hidupkan masjid kita, jangan malah mencari hidup di dalam masjid. Betul? Makanya jujur, Pak, saya tadi awal lagi ngomong, saya teringat satu buah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi itu mengingatkan begini, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismuh wa la yabqa minal quran illa rasmuh masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini, di mana saat itu Islam hanya dikenal sebatas tulisan, Quran hanya dikenal sebatas tulisan, Islam hanya dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Masjid-masjid bagus tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo, untuk segenap pengurus MCMI, untuk segenap umat Islam yang ada di Kabupaten Sigi ini, dalam rangka pelantikan pengurus baru MCMI, kita renungkan hadis Nabi ini. Bukankah banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu, saat ini mulai terjadi kebenarannya? Bu, ya lemes. Belum pada makan ya? Sama. Saya tanya, mohon maaf, Pak Perwakilan Pak Bupati, mohon maaf, masjid-masjid yang ada di Sigi sekarang bagus-bagus apa tidak? Alhamdulillah. Musola bagus-bagus apa tidak sekarang? Wah, beberapa musola pakai AC, betul. Tapi lihat fungsi masjid dan musola yang ada sekarang di Sigi ini, Pak, Bu, enggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat nyimpan barang-barang antik. Ayo kita lihat, kalau sudah masuk sholat, masjid kita rata-rata 50 tahun ke atas.
Barang antik sudah. Ini sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik nyari warung-warung kopi di pinggir jalan. Betul apa betul? Jangan sampai lupa, baginda Nabi mengajarkan umat Islam dengan masjid harus laksana ikan sama air. Ikan sama air nggak boleh misah. Betul apa betul? Ada nggak ikan yang misah sama air? Ada. Ikan mau mati. Ikan mau mati. Lah kalau kita umat Islam sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang mati. Kalau kita umat Islam jiwanya mati, subhanallah, lihat. Ikan hidup. Ikan kalau dia hidup puluhan tahun berenang di laut, nggak langsung bikin jadi asin, Pak. Kenapa? Hidup. Tapi tengok ikan mati tergantung situasi dan kondisi. Digaramin asin, diasemin, asam, ikan mati. Betul. Loh, kalau kita manusia jiwanya sudah mati, maka yakin Pak, kita akan mudah diombang-ambing oleh gelombang kehidupan ini. Coba kita lihat sekarang ini Pak. Ya Allah ya Rabbana, baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Di masjid baginda Nabi mendirikan sholat berjamaah, tentu. Tapi di masjid pula baginda Nabi mengajar agama, ya. Tapi jangan lupa, di dalam masjid baginda Nabi berpolitik. Nggak percaya Nabi politik dalam masjid? Silahkan buka perjanjian Ubaidiyah, buka itu Fathul Makkah. Di mana baginda Nabi membuat itu semua? Di dalam masjid. Bahkan baginda Nabi mengatur strategi di dalam masjid, strategi militer di dalam masjid, Pak. Bagaimana Nabi mengatur perang Khandaq, bagaimana Nabi mengatur perang Badar, semua di dalam masjid. Lalu kenapa sekarang kita umat Islam menjadikan masjid nggak lebih dari sebatas tempat ibadah saja? Kalau sudah selesai ibadah, masjid-masjid kita kosong, layaknya kuburan saja, Pak. Betul? Tapi ini masjid di Jakarta, Bah. Di Jakarta ini. Kalau di sini sih sama. Kalau kita mau melebar, bahkan maaf, Bung Karno pernah mengucapkan sesuatu yang menjadi jargon saat ini, apa? Jas merah. Jangan pernah kita sekali-sekali melupakan sejarah. Betul apa betul? Ayo kita buka sejarah. Para pendiri bangsa Indonesia menjadikan masyarakat Indonesia dibangun dari masyarakat bermasjid, Pak. Para pendiri bangsa kita menjadikan masyarakat Indonesia mencontoh masyarakat bermasjid. Gak percaya? Kita lihat. Siapapun masuk masjid, pertama masyarakat bermasjid. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Betul? Kenapa? Karena nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid, Bang. Semua sama ketika sudah di dalam masjid. Betul? RT masuk masjid, buka sendal. T RT RW masuk masjid, buka sendal. Camat masuk masjid, buka sepatu. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Damden aja. Lihat indahnya masyarakat bermasjid, Pak. Nggak ada warga negara kelas 1 di dalam masjid. Betul? Hansip masuk masjid duluan, softnya di depan, sip. Dandim masuk masjid belakangan, ya dapatnya di belakang.
Bapak nono yang mau bapak nono. Diam aja lu. Barangnya sini. Bapak mau kerudung hijau bapak nono. Lihat, indahnya masyarakat bermasjid. Nah, para pendiri bangsa kita pun sadar, mereka berharap tidak ada warga negara kelas 1 di negara Republik Indonesia ini. Semua harus sama ketika berhadapan dengan hukum. Betul apa betul? Tapi kan kita rasakan belakangan ini, Pak, betapa hukum di Indonesia sekarang gak ubahnya layaknya sebuah pisau. Tahu pisau? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil yang punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Tapi yang besar punya salah, hukum pura-pura merem tidak melihat. Ini yang nyakitin perasaan kita. Betul? Makanya saya juga nggak akan setuju dan izin. Saya nggak setuju kalau Indonesia dijadikan negara Islam. Enggak, saya nggak setuju. Kita sudah punya dasar Pancasila. Tapi sebagai masyarakat yang mayoritas penduduknya agama Islam, saya ingin dong ada salah satu hukum Islam nyangkut di hukum Indonesia ini. Betul? Apa yang paling penting? Dalam Islam, maaf, dalam Islam pemimpin gak boleh punya anak. Benar ini, Pak. Langsung dicontohkan oleh baginda Rasul sendiri. Apa baginda Nabi bersabda? Lau Fatimah binti Muhammad saraqat an qata'a yadaha. Kalau saja Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Betul? Padahal kan yang ngomong bapaknya sendiri Nabi. Kenapa dalam hadis ini nggak dikeluarkan lau Fatimah binti saraqat? Kalau saja Fatimah anak saya yang mencuri. Tapi kenapa Nabi tidak menyebutkan nama anak saya? Justru disebutkan nasab utuh Fatimah binti Muhammad. Karena ketika mengucapkan hadis ini, baginda Nabi berdiri sebagai Rasul, bukan bapak dari Sayyidatuna Fatimah. Makanya hukum tegak, nggak pandang pilih. Silakan buka kitab-kitab hadis. Mulai dari Sata Soha, silakan buka. Berapa banyak hadis-hadis baginda Nabi yang diucapkan kepada anak-anak beliau yang menggunakan fi'il amr, kalimat perintah. I'mali ya Fatimah, i'mali. Fatimah, beramal kau. Fatimah, sholat kau. Fatimah, baca Quran kau. Fatimah, taat kau sama suami. Karena sungguh walaupun aku bapakmu seorang nabi, tapi aku tidak bisa menjadikan jaminan kau nanti di hadapan Allah. Tuh, tegas dalam Islam hukum. Betul? Enggak mentang-mentang bapak jadi rasul, anak dapat kaplingan surga. Enggak mentang-mentang. Kita ini loh yang sekarang ini jadi berantakan. Kenapa? Karena pemimpin punya anak. Nggak percaya dalam Islam? Nih, saya ambil contoh yang kedua nih. Bentar. Kedua, saya ambil contoh dari Sayyidina Umar bin Khattab. Satu hari, Sayyidina Umar bin Khattab ini lagi kebingungan untuk mencari PJ Gubernur Mesir. Dikumpulkanlah ya pejabat janji. Dikumpulkanlah para pejabat-pejabat teras kekhalifahan. Sayyidina Umar berpidato, para pejabat teras, ya khalifah, saya ini lagi pusing. Pusing kenapa? Saya ini lagi bingung, siapa kira-kira yang cocok untuk PJ Gubernur Mesir? Ada satu pejabat naik, ketua KPU. KPU khalifah. Udah dengerin aja nggak sih? Nggak usah protes dulu. Ya khalifah, nggak usah khawatir ya khalifah. Kenapa? Kami sudah mempunyai satu nama, ini mah cocok, nggak salah lagi.
ini pantas jadi gubernur di Mesir. Oh begitu. Mana? Diserahkan sebuah kertas, diambil sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar buka kertas itu, dia baca, ada tulisan anak Sayyidina Umar sendiri. Ketika dibaca nama anaknya yang keluar, apa girang? Berubah muka, mesmus, semapana, mesem, cemberut, nggak kelihatan, nggak suka. Nanti dulu, mana tadi ketua KPU? Ketua KPU, sini. KPU Khalifah, udah dengerin aja, nggak pasti ya? Ini nggak selesai nanti. KPU, iya Khalifah. Ini kenapa? Ada nama Abdullah bin Umar di sini. Ya, kami sepakat pejabat teras ini bahwa Abdullah bin Umar cocok untuk jadi gubernur Mesir. Oh, yang lebih cocok banyak. Tapi Abdullah bin Umar ini khalifah. Beliau orang alim, Muslim yang lebih alim daripada Abdullah bin Umar banyak. Ganti. Ingat, jangan pernah kau libatkan keluarga saya di kekhalifahan ini. Cukup satu Umar yang pernah mimpin khalifah ini. Kalau berhasil, kami keluarga Umar akan dapat nikmatnya. Tapi kalau gagal, cukup satu Umar yang disiksa di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil. Hukum tegas. Betul? Enggak mentang-mentang Bapak Presiden anak wali kota. Enggak mentang-mentang. Maka saya setuju Presiden Indonesia nggak boleh punya anak. Yang boleh punya anak Pak Jokowi. Betul? Ini harus dipisahkan, Pak. Kenapa? Kalau anak Pak Jokowi disebut sebagai anak presiden, maka konsekuensinya adalah anaknya Pak Jokowi berhak menikmati fasilitas yang seperti dimiliki oleh bapaknya sebagai presiden. Yang fasilitas itu semua dibayarkan oleh uang pajak rakyat Indonesia. Betul? Dan yakinlah ketika anak presiden kesandung soal hukum nggak akan pernah bisa tegas. Kenapa? Yang dilawan anak presiden. Betul? Tapi saya nggak setuju. Tapi saya pengen di Indonesia ini ada hukum syariat Islam yang nyangkut di dalam undang-undang negara. Setuju? Coba lihat sekarang ini LGBT, kita mesti harus memahami. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, Pak. Padahal Allah menciptakan segala sesuatu serba berpasangan, betul? Siang ada, malam, laki ada, perempuan, Adam dan Hawa. Nggak ada Adam Bambang, nggak ada, betul? Makanya kalau itu jelas enak, Pak. Kalau kelaminnya jelas, laki-laki meninggal dunia almarhum, perempuan yang meninggal dunia almarhum lah. Kalau banci meninggal dunia aluminium. Baginda Nabi mengingatkan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu ila thalathin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Apa? Ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun shalih ayyad'ula. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh. Bu, banyak dari kita sekarang ini memang sudah mengalami pergeseran nilai, Pak, sebagai orang tua. Cara kita sekarang ini mendidik anak dengan dalih modernisasi sangat jauh berbeda dengan cara orang tua kita dulu mendidik kita, Pak. Tahadusan bin nikmah. Kami nih, saya, abang saya, adik saya, kalau dulu telat bangun sholat subuh sama almarhum orang tua saya, ya, paling tidak 1 gayung air nempel di muka.
Makanya pagi-pagi kami adik berabang jemurin kasur, Pak. Emang kasur kapuk. Kalau nggak dijemur pesing nanti. Saat itu saya pikir orang tua saya galak dan kejam. Tapi saya teringat ucapan orang tua saya. Saya punya umi juga, subhanallah. Saya punya umi itu guru Quran pertama saya. Umi Haja Siti Khalilah binti Haji Ayub. 2 tahun setengah kemarin dia wafat. Mudah-mudahan lewat keberkahan Quran ampun pemaafan segala dosa. Cuma yang saya mau bilang gini, umi itu dulu ngajar di sama tetangga, anak-anak tetangga diajarin Quran. Ketika kepada kami, umi itu jauh lebih keras ngajarnya. Saya protes sama almarhum ayah, ya, mama nih kalau ngajar kok malah lebih galak ke anak-anaknya sih daripada ke orang lainnya. Ayah saya tersenyum, beliau ngomong begini, saya ingat banget Om. Ki, kenapa sekarang ayah mama ini kelihatannya kejam dan galak? Karena secara jujur Ki, ayah mama ini cuma berpikir, iya kalau mama bapak lu ini bisa panjang umur, tapi kalau nanti kita meninggal dunia, yang ngajiin kita siapa? Yang bacain Quran kita siapa? Yang mandiin jenazah kita siapa? Yang sholatin kita siapa? Kalau kalian anak-anak ayah gak ada yang bisa ngaji, gak ada yang bisa sholat. Pernahkah kita berpesan kepada anak-anak kita soal itu? Kita lupa dalam Al-Quran sudah diingatkan dengan keras, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah orang-orang yang jadi tanggung jawabmu dari siksa api neraka. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin kalau andai kata Rasulullah masih ada sekarang, Pak, saya yakin Rasulullah pun akan dikenakan pasal Komnas HAM, pelanggaran HAM. Kenapa? Baginda Nabi yang mengajarkan ketika anak sudah masuk akil baliknya atau berusia 7 tahun, lalu dia nggak sholat, pukul. Pukul ini bukan pukul buat kejam, tapi pukul tegas. Bu, ketika rumah kita kebakaran, anak kita lagi tidur, kita bangunin nggak? Bangunin apa enggak? Kalau anak nggak mau bangun juga, apa tindakan ibu? Siram air. Kalau nggak bangun juga, seret. Itu api dunia, Bu. Pernahkah kita berpikir api akhirat 70 kali lebih panas daripada api yang paling panas di dunia ini? Kalau memang kita sayang sama anak-anak kita, ajak anak-anak kita untuk makmurkan masjid-masjid. Karena pepatah Arab mengajarkan ma fil aba fi abna. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi mau bagaimana aslinya? Yang pertama, masjid-masjid bagus tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Yang kedua, Islam hanya dikenal sebatas cerita. Subhanallah, ini Pak sekarang juga sudah mulai terjadi, Pak. Ayo, maaf kalau saya boleh jujur, umat Islam di Indonesia saat ini, Pak, menang cuma secara kuantitas, tapi kalah kita secara kualitas. Betul? Kita menang Islamnya cuma menang banyak saja. Tapi nasib umat Islam, Pak, layaknya buih di lautan, Pak, yang kalau kena pecahan ombak, pecahan karang, mencar aja udah masing-masing. Kita umat Islam sekarang ini jadi masyarakat daun kering. Tahu daun kering? Tahu daun kering? Banyak gak? Sedikit doang udah. Ya daun kering gampang dikumpulin, susah diikat. Berisik, gampang dibakar. Ini masyarakat Islam sekarang ini, Pak. Betul? Ya daun kering dikumpulin mah gampang, coba diikat, kresek.
gampang dibakar. Nih kita nih sekarang. Makanya konteksnya kita kembalikan lagi nilai-nilai silaturahmi di antara kita. Ayo umat Islam lewat masjid kita cari persamaan, jangan pernah memperbesar perbedaan. Ya, sama-sama kita umat Islam harus saling asih, asuh. Jangan sama-sama kita harus saling gasak, gesek, gosok. Ya, apalagi mau masuk 2024 ini tahun politik, Pak. Ini yang jadi siapa, yang marahan siapa nih? Benar-benar ini 5 tahun sekali nih. Hei. Ayo, jangan gara-gara beda pilihan gak tegor-tegoran sama tetangga. Setuju? Ini bukan lagi ngomongin pilpres, Pak, bukan, Pak, bukan. Bukan. Saya nggak pernah peduli mau siapapun presidennya nanti. Benar, Pak. Itu mah masing-masing pada punya hak politik masing-masing diatur oleh undang-undang, betul? Silakan mau pilih presiden siapapun, Pak Anies Baswedan nggak apa-apa, silakan. Mau pilih yang bekas gubernur Jakarta juga boleh, silakan. Ini mah sudah diatur dalam undang-undang. Soal pilihan saya kembalikan masing-masing. Cuma saya mau pesan baik-baik. Cari wakil-wakil rakyat, cari pemimpin-pemimpin kita yang benar-benar takut sama Allah dan sayang kepada kita umat Islam. Setuju? Ini sekarang bagaimana mungkin, Pak? Mohon maaf, Pak. Bagaimana mungkin korupsi bisa diberantas saat ini? Karena mental pejabat-pejabat kita saat ini cuma takut atasan, tapi nggak pernah takut Tuhan. Ya, bagaimana mau takut Tuhan? Sumpah jabatan di atas Quran pun masih suka dilecehkan. Coba lihat, korupsi sekarang berjamaah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innalillahi wa inna ilaihi. Korupsi berjamaah sekali. Ayo dengan semangat masjid kita sama-sama umat Islam harus saling asih asuh. Bahkan baginda Nabi mengajarkan apa? Ayyuhal muslimun kun kaliyadain. Umat Islam, kalian harus seperti dua tangan ini. Subhanallah. Lihat Nabi mentamsilkan kita silaturahmi harus kayak dua tangan. Saya tanya, Bu, tangan kanan sama tangan kiri sama apa beda? Beda, tapi kan tetap akur. Betul? Coba lihat. Kalau tangan kiri gatel, kanan nggak perlu diundang, dia datang aja garutin. Iya kan? Kalau yang kanan gatel, kiri nggak perlu di WhatsApp, dia datang aja garutin sendiri. Dua-duanya gatel, dua-duanya bisa main garuk-garukan. Beda tapi akur. Nggak pakai nanya begitu kiri gatel, kanan nyuruh, lu garuk aja sendiri. Nah, ini maaf nih, ini ada Pak Polisi, ada Pak TNI. Ini saya tanya, pernah melihat beliau baris berbaris? Pernah melihat nggak? Pernah melihat nggak? Gagah apa tidak? Di mana kuncinya? Dua tangan kerjasama. Coba lihat, polisi, Pak TNI lagi baris. Kalau tangan kanan maju ke depan, yang kiri sadar, dia mundur aja ke belakang. Betul? Kalau yang kiri giliran ganti maju ke depan, yang kanan nggak ngotot 3 periode, dia mundur aja ke belakang sendiri. Jadi barisnya betul. Coba bayangin Pak TNI, Pak Polisi baris dua tangan nggak kerjasama. Tanya ini, kalau sudah mau dapat pemilu banyak pejabat jadi rakyat. Tapi bukan di sini, Bu, bukan. Kalau wakil kita mah sangat ini mas saya cerita wakil rakyat luar negeri.
Oh jauh ini Pak, jauh. Luar negeri nih. Luar negeri masih luarnya lagi. Jauh pokoknya, bukan di Indonesia, bukan. Maaf Pak, bukan di Indonesia ini. Saya nggak ngomong di Indonesia. Para wakil rakyat Indonesia sangat menginspirasi rakyatnya. Amin. Rakyat pengen uang banyak, diwakilin sama mereka. Rakyat pengen naik mobil enak, diwakilin sama mereka. Rakyat pengen tidur enak, diwakilin sama wakilnya. Rakyatnya yang gini-gini aja. Ayo, cari pemimpin besok nih, cari calon-calon wakil kita yang benar-benar mau berjuang untuk rakyat. Ya, ingat, jangan sampai kita ambil duit duluan, karena baginda Nabi mengajarkan orang yang menyuap dan yang menerima suap, dua-duanya ada di dalam neraka. Hati-hati. Lebih baik kita tantang sama calon-calon legislatif kita nanti. Pak, kami nggak perlu duit Bapak, kami cuma mau tanda tangan Bapak. Kalau 3 tahun Bapak menjabat belum bisa mengangkat derajat masyarakat Kabupaten Sigi, maka Bapak siap kami turunkan. Kalau dia kuat, rukun, kompak, bersatu, apa yang nggak bisa dipegang? Betul. Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, apa yang bisa dipegang? Coba kalau 5 jari dia kompak nih, makan cepet, naik motor kencang, main badminton enak, iya kan? Kadang-kadang bapak saya nih, tengah malam susah tidur, ngumpulin orang berempat, main gaplek. Bener? Ini 5 jari kalau dia kuat, kompak, rukun, bersatu. Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, jempol jari paling gede dari 4 jari lainnya. Coba lihat masing-masing, bener nggak saya? Coba makan pakai jempol aja. 3 hari insya Allah belum selesai. Ayo, ini ilmu orang tua saya nih. Orang tua saya dulu harus kayak 5 jari. Tapi kita lihat, ini jari apa? Jempol. Saya mau jempol, umarok, pemerintah. Islam kalau mau enak di Kabupaten Sigi ini, Islam kalau mau kuat di Sulawesi Tengah ini, bahkan Islam kalau mau hebat di Indonesia ini, harus ada pemimpin-pemimpinnya yang akan timbul, yang mereka benar-benar takut kepada Allah dan sayang kepada kita rakyat. Ya, makanya ditamsilkan jempol Pak. Ini legalitas Pak. Ini legalitas. Harus ada Islam-Islam kita dan pemimpin-pemimpin kita. Ya, yang berani mengorbankan jabatan demi agamanya. Maaf, sejarah mencatat, saya minta maaf, di balik kesalahannya Pak Harto, buat saya pribadi, Pak Harto lah satu-satunya presiden yang masih mau menguntungkan umat Islam. Kenapa? Lewat jabatannya sebagai presiden, beliau bangun ribuan-ribuan masjid di pelosok-pelosok negara kita Pak. Yang saya sempat masuk ke berbagai macam wilayah di Indonesia ini Pak, kalau tidak ada masjid amal bakti Pancasila, maka ya saudara kita di pedalaman nggak punya masjid untuk sholat Pak. Ya, menekan anggota dewan untuk mengeluarkan APBN, membangun ribuan masjid, mengirimkan ustadz-ustadz muda ke pelosok-pelosok lewat program transmigrasi. Pak Harto yang kata orang seorang diktator masih mau menguntungkan Islamnya. Sekarang legalitas ini Pak. Kita nggak bisa tanda tangan, cap jempol sah apa enggak? Jual beli sah nggak cap jempol? Sah. Makanya legalitas umaro nih. Ini jempol, kalau anggota tubuh ini pala Pak. Saking pentingnya jempol Pak. Coba foto KTP nggak ada kepala, nggak akan laku. Maka harus ada tuh pemimpin-pemimpin kita nanti 2024. Saya ulang lagi, dan saya nggak akan pernah bosan mengulang. Mudah-mudahan pemimpin kita siapapun nanti, mereka yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita rakyat. Kita jempol. Selesai? Belum? Kita punya apa ini? Tunjuk.
Saya buat telunjuk agnia, orang kaya. Nah MCM ini Pak, kita untuk memampukan masjid harus ada orang kaya yang berani ngeluarin harta untuk kemajuan agama Pak. Beneran Pak? Ya. Makanya ditamsilkan telunjuk sama orang tua saya. Kenapa? Apapun yang kalau nunjuk orang kaya selesai urusannya. Bener-bener ini. Sauki, ya Pak. Nanti perpustakaan Islamnya dibangun sebelah sana ya. Itu kalau yang nunjuk punya duit, nggak pakai rapat-rapat Pak. Nggak usah pakai rapat, selesai udah urusan. Nih maaf nih, bikin acara pelantikan kayak begini nih Pak. Ini nggak cukup pakai takbir Pak. Allahu Akbar, tenda turun dari langit, udah nyewa juga. MCMI program yang mau jalan harus ada ditopang orang kaya. Kalau orang pintar semua yang ada di MCMI rapat sama berantem mulu ujungannya. Ya, jadi harus ada yang melempar pikiran, harus ada yang ngorbanin jabatan, harus ada yang buka cek. Saya mulai dari Toli sampai menyisir, bahkan sampai ke Makassar benar naik mobil itu. Pernah naik mobil saya ke bawah itu kurang lebih hampir 22 jam ke bawah terus. Itu subhanallah saya saksikan saat ngelewatin dari Toli menuju ke sini Palu. Orang kaya di sini banyak orang kaya di Sulawesi Tengah ini. Betul. Kenapa saya berani bilang kekayaan alamnya luar biasa Pak Sulawesi Tengah ini? Maka saya yakin orang kayanya pasti banyak di sini. Amin. Orang dermawan yang sedikit. Kenapa? Karena kedermawanan orang kaya merupakan satu mutiara yang sudah mulai diangkat sama Allah. Sisi lain, kita semua suka tidak yakin sama janji Allah. Makanya di tempat Abah saya pernah bilang, kita lebih percaya angka matematika daripada angka Allah. Padahal angka matematika sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar. 1 tambah 1, 2, 1 kurang 1, 0, betul? Nggak bisa ditawar, nggak ada angka matematika 1 kurang 1 setengah. Kenapa bisa setengah? Karena kenal. Nggak ngaruh Pak matematika. 1 kurang 1, 0. Tapi kalau angka Allah ini angka ajaib Pak. 1 kurang 1 buat Allah 10. Dari mana? Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Masih kurang, ada 1 bagi 1 100. Dari mana? Hadis baginda Nabi di mana orang yang melakukan kebaikan Allah akan balas dengan mi'ata marrah, 100 kali lipat. Masih juga kurang, tenang, ada 1 kurang 1, 700. Sauki gila ceramah di sini. Udah lama-lama kok makin belakang makin ngaco Sauki. Bener ini jari paling serius ini, nggak bisa diajak main. Siapa jari tengah nih? Nih guru-guru saya, ulama-ulama kita, keluarga besar MCMI. Ini adanya di tengah nih. Ya, ulama kita nih. Ulama nggak boleh kemana-mana, tapi ulama harus ada di mana-mana. Ya, ingat. Ini sekarang kita Pak, maaf Bapak Ibu, maaf. Kita sekarang lebih menghargai seekor burung beo daripada kiai. Saya benar-benar sih. Ayo saya tanya. Di sini di Sigi Pak, ada burung beo yang baru bisa bilang assalamualaikum saja. Assalamualaikum, 10 juta nggak ditawar. Beo, assalamualaikum, 10 juta enak banget ngasih tuh. Betul, ngerti kagak, fase kagak, 10 juta dikasih tuh Beo. Lah guru-guru kita coba lihat Pak, Allahu Akbar, assalamualaikumnya fase. Baca kitabnya lancar, nerangin kitab materinya luas. Keluarin aja 200.000. Udah gitu keluar masjid sinyalnya hilang.
Makanya mumpung masih banyak ulama-ulama, tadi saya ngomong di tempat Abah bahwa ulama dengan umat itu harus kayak hutan sama macan. Hutan sama macan nggak boleh misah, betul? Hutan kalau di dalam masih ada macannya, Pak, saya yakin orang nggak bakal berani nebang pohon sembarangan. Iya kan? Lah sama ulama, kalau dia umat, kalau di tengah-tengahnya masih ada ulama yang berani amar ma'ruf nahi munkar, maka saya yakin maksiat nggak akan merajalela. Ulama yang berani amar ma'ruf nahi munkar bukan berarti ulama-ulama yang harus pandai baca kitab. Ulama di sini siapapun mereka yang berani amar ma'ruf nahi munkar. Pak Dandim berani amar ma'ruf nahi munkar, maka beliau seorang PNS, pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak polisi yang berani beramar ma'ruf nahi munkar, maka Pak polisi PNS, pegawainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang berani beramar ma'ruf nahi munkar, dialah pegawainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jari manis, biar buntung tetap manis deh. Ini jari yang penuh harapan. Siapa jari harapan? Ini adik-adik saya, abang-abang saya, ini anak-anak muda kita di kabupaten sini. Kenapa? Karena semua harapan pasti kembali kepada para pemuda. Betul apa betul? Harapan bangsa pemuda, harapan negara pemuda, harapan agama pemuda, harapan pemudi pemuda. Masa jeruk makan jeruk? Didik anak-anak kita, didik generasi-generasi muda di Sigi ini, kembalikan lagi nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Ingat, Allah tidak akan menghapus Islam dari dunia, itu pasti, walaupun cuma tinggal satu orang, Allah nggak akan menghapus Islam. Tapi jangan lupa, tidak ada satupun janji Allah, tidak ada juga satupun jaminan dari baginda Nabi Islam masih akan ada di Sulawesi Tengah ini kalau generasi-generasi mudanya sudah mulai dijauhkan dari agamanya. Sekarang lihat, Pak, adik-adik saya paling tidak 3 hal terjadi habis-habisan: food and fashion. Coba lihat, food yang namanya makanan, mulai dari fried chicken, spaghetti, pizza, hamburger sudah nyampe teras rumah kita. Betul? Betul? Bu, yang namanya fried chicken mau buatan orang Sigi, mau buatan Amerika, yang namanya fried chicken menu ganti wajib adik-adik saya tuh kalau ibu lagi nggak pada masak. Kenapa? Paling gampang, tinggal beli selesai. Sementara makanan tradisional kita, coba lihat, cuma sebatas nostalgia saja, Pak. Onro, coto, dan lain sebagainya. Nggak ada anak-anak muda kita yang senang makan makanan tradisional kita. Betul? Makanan kita sudah terjadi. Yang kedua, fans, tingkat kesukaan anak-anak kita. Ya Allah ya Rabbana, ini lebih prihatin. Mudahnya begini, bahasa mudahnya, tingkat pengetahuan anak-anak kita sekarang ini tentang agamanya sudah mulai rendah. Kok bisa? Selain diangkatnya ulama-ulama sepuh kita, minat belajar anak-anak kita tentang agama pun turun sekali, Pak. Dan tanpa disadarin, kita sebagai orang tua ikut berperan atas bobroknya mental dan moral anak-anak muda kita sekarang. Kita sekarang nggak bangga lagi anak kita titipin di Al Khairat. Kita nggak bangga lagi anak-anak kita masuk di pesantren-pesantren di tempat kita. Kita nggak bangga lagi anak-anak kita masuk di yayasan-yayasan pendidikan Islam. Yang kita bangga apa? Anak-anak kita masuk di sekolah-sekolah bonafit walaupun notabene-nya punya non-muslim. Betul kan? Padahal kalau kita mau berpikir untuk apa kita punya anak pintar, tapi kalau calon kafir, bu, ayo mulai nanti malam tanamkan kepada anak-anak kita, baik yang laki yang perempuan, bu. Nah, kita nih nggak apa-apa dah, kamu pokoknya harus masuk pesantren, nak. Biarin kami orang tuamu pala jadi kaki, kaki jadi pala, biar kau bisa masuk pesantren, nak. Kita hidup di dunia ini harus mengedepankan realitas, nak. Kita di dunia hanya sementara, nak. Lebih baik
kita makan singkong beneran daripada makan roti mimpi. Wilayahnya paling kecil, tapi wilayah operasinya paling luas ini. Ke kuping masuk, hidung muat. Kadang-kadang dulu nenek ayam susah betelok. Siapa kelingking? Kaum perempuan. Ya, kelingking. Makanya saya mau pesan, Pak, jangan pura-pura nggak dengar kalau ngomongin perempuan ya. Pak, saya mau pesan untuk orang laki-laki yang ada di lapangan ini. Kalian para laki-laki, jangan pernah mempermainkan yang namanya perasaan seorang perempuan. Ini saya ngomong benar ini Pak, betapa Allah mencintai kaum perempuan Pak. Lihat perempuan, biar badannya kecil, laki-laki segede apa ketelan juga Pak. Pikirin, jangan dibayangin. Perempuan yang soleha itu yang paling hebat dalam pandangan Islam. Kenapa? Dalam pandangan Islam, sehebat-hebatnya perempuan dalam Islam itu mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian suami. Jangan pura-pura nggak dengar saya ngomong. Bisa ngomong selesai. Ya. Perempuan yang paling terbaik dalam pandangan Islam mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian suami. Ya Bu? Pak? Ya ganti yang pura-pura nggak dengar. Pak? Suami yang paling hebat dalam pandangan Allah mereka yang royal kepada istrinya. Maaf Pak, maaf. Bu. Ini kadang-kadang orang laki ini kan sukanya egois doang Bu. Pak, makanya saya nggak seneng sama laki begitu. Pak, kita taunya cuma ngasih duit doang Pak. Ini yang pusing mikirin dapur nih ibu-ibu Pak. Udah ngasih duitnya cuma 25.000, makanannya minta yang enak. Disuruh antri gas kagak mau. Betul. Nih bapak bisanya ngetawain dong nih. Parah nih bapak-bapak. Bu, ayo kita kompak ya. Kita kompak ya. Di hadapan Abah Anwar nih. Mudah-mudahan besok laki-lakinya disuruh sama Abah suruh nambahin semua uang dapurnya. Amin. Laki-laki dengerin ya, dengerin saya ngomong. Bu, beras naik apa tidak? Gula, minyak, daging, telur, susu. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtama'ahun nabi sababihun kullu. Satu khas Abu Guru tua Al-Walid Kiai Zainuddin MZ binti Haji Ayub binti Muhammad Tirmizi. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah Allah ampuni segala dosa beliau-beliau, Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Lewat keberkahan ilmu Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Tapi akidah nggak boleh goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita berjuang. Dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya.